Jadi selama ini yang saya lihat sebagai kitab suci tidak lagi valid, tidak lagi reliable, dan pemahaman saya bahwa Trinitas itu harus diimani tanpa berpikir itu terpatahkan semua gitu dengan adanya saya diberikan tuntunan untuk membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat tadi. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf. Dulu ini mantan penyanyi, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada seorang penyanyi yang bernama Tere yang menjadi mualaf beberapa waktu yang lalu, sudah sangat lama ya. Nah, saya menemukan video baru. Ternyata saudari Tere ini sekarang sudah ceramah atau bisa dibilang sudah menjadi ustazah gitu ya. Nah, apa isi ceramahnya? Ya, kalau kita melihat isi ceramah para mualaf tentunya bukanlah dari kitab suci mereka yang baru, tapi masih mengobok-obok, membongkar kitab suci mereka yang lama. Saya nggak tahu, mungkin mereka gagal move on atau apa ya. Nah, sebelumnya mari kita melihat apa yang dilakukan oleh saudari kita Tere berikut ini. Ada 3 pesan berbeda, masing-masing mengklaim bahwa ini kami dari sumber yang asli. Maka dalam silogisme berpikir saya, tidak mungkin 3-3-nya salah, tidak mungkin 3-3-nya benar. Pasti ada satu yang ori, yang lain KW. Alhamdulillah Allah kasih banyak sekali istilahnya hint ya, dikasih sinyal-sinyalnya banyak banget gitu. Saya diizinin membuka surat ini. Di surat An-Nisa ayat 171 itu sangat jelas ditujukannya untuk ahli kitab bahwa kita diminta untuk mengakui bahwa Yesus itu atau Nabi Isa ibn Maryam hanyalah Rasul. Berhentilah mengatakan Tuhan itu 3 gitu tuh. Jadi itu sudah sangat definitif sebenarnya jawaban untuk umat Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa. Lalu juga di 157-nya juga disampaikan, wallahu alam ya, sekarang ternyata juga besok saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus sebagai Nabi Isa, mereka menganggap Yesus bangkit, padahal tidak pernah disalib kalau di ayat 157 disampaikan gitu tuh. Dan ini juga disebutkan di ayat 87 itu memang dilebihkan, rasul yang dilebihkan. Makanya kita mengimani sebagai salah satu nabi besar ya, itu karena memang tugasnya nanti besar banget. Dia akan bertugas membunuh Ad-Dajjal, fitnah terbesar umat manusia. Dan di Al-Maidah juga dijelaskan, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Udah jelas banget semua. Yesus yang saya imani sebelumnya dalam konsep pemikiran Kristen Protestan sebagai anaknya Tuhan itu dibantah secara objektif, rasional, dan ilmiah. Sampai akhirnya saya shock waktu itu. Sampai saya oke. Jadi selama ini yang saya lihat sebagai kitab suci tidak lagi valid, tidak lagi reliable, dan pemahaman saya bahwa Trinitas itu harus diimani tanpa berpikir itu terpatahkan semua gitu dengan adanya saya diberikan tuntunan untuk membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat tadi. Sampai akhirnya saya berpikir untuk pusing juga gitu ya. Saya sempat agnostik karena saya tidak sanggup untuk melanjutkan riset saya. Sampai akhirnya saya dapat sign yang lebih nyata lagi dari sekedar membaca. Pada saat saya tidur, saya sempat merasakan mimpi mati. Oke, yang pertama, menurut Mbak Tere tadi itu 3 pesan berbeda yang mengklaim dari sumber yang asli. Tidak mungkin 3-3-nya salah dan 3-3-nya benar. Pasti ada satu yang ori dan yang lain KW alias palsu.
Yang dimaksud oleh Mbak Tere tadi itu, saya yakin bahwa itu adalah Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Nah, kalau kita melihat runut sejarahnya gitu ya, yang pertama kali hadir di muka bumi ini adalah Yahudi, Yudaisme. Kemudian baru Kristen di abad pertama. 500 tahun kemudian baru Islam. Nah, saya masih punya kitab Taurat yang dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, dan juga kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Dan saya bandingkan dengan kitab Tauratnya orang Yahudi yang ada di Pak Bambang Nursena. Punya saya sama persis, bahkan titik komanya tidak ada yang berbeda. Nah, kalau menurut Mbak Tere tadi itu adalah yang asli adalah Islam, maka ini adalah logika yang salah gitu dari seorang mualaf. Tadi memang kebanyakan seperti itu dia. Yang terakhir ngaku yang paling asli. Kalau kita melihat mualaf yang lain ngomong gitu, agama yang benar pasti itu dilihat dari kitab sucinya. Kalau tidak ada campur tangan manusia, itulah kitab suci yang asli. Tunggu dulu. Saya mau tanya, apakah kitab suci Anda turun dari langit mak gedebuk gitu sehingga tidak ada campur tangan manusia? Ada yang nulis kan? Orang lain yang nulis kan? Sama kan? Jangan Anda menuduh kitab suci kami karena palsu, ditulis oleh tangan manusia gitu. Padahal Anda juga sama seperti itu. Kalau hanya sekedar tuduh menuduh kalau kitab kalian palsu, Taurat Injil palsu gitu ya, gampang. Sekarang tunjukkan mana buktinya, yang asli mana, tunjukkan kepada saya supaya saya percaya kepada yang asli ini gitu loh ya. Nah, kalau kitab Taurat dan Injil palsu gitu ya, ini kan firman Tuhan, firman Allah. Masa iya Allah tidak bisa menjaga firman-Nya? Allah yang seperti apa yang tidak sanggup menjaga firman-Nya sendiri sehingga harus diubah-ubah oleh manusia? Jadi terlalu gampang untuk menuduh agama yang lain palsu, kitab suci yang lain palsu, punya saya yang asli gitu ya. Jangan seperti itulah ya. Kan Anda datangnya belakangan. Kalau Anda beli barang gitu misalnya kan, kira-kira yang asli itu yang dibuat lebih dulu atau yang ketiga kalinya? Misalnya Anda beli sepatu mereknya Nike gitu ya, pertama kali, kemudian dibuat di negara yang lain, dibuat kedua kali, baru dibuat di Indonesia, dijual di Tanah Abang gitu ya. Yang ketiga kali ini kira-kira ori atau KW? Nah, harusnya Anda logikanya seperti itu, bukan yang belakangan menuduh yang pertama KW. Lucu. Kemudian yang kedua, Yesus atau Isa hanya utusan atau rasul. Berhentilah mengatakan Tuhan itu tiga. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga? Nggak ada. Kami orang Kristen mengenal, mempercayai bahwa Tuhan itu esa. Ingat ya, satu dengan esa itu berbeda gitu ya. Kalau satu ini kan angka, jumlah. Esa itu berbicara mengenai satu kesatuan yang utuh. Allah Bapa, Firman, dan Rohnya yang adalah satu kesatuan yang esa, yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus tidak pernah disalib tapi diserupakan. Kok Anda ya percaya ya kalau ada orang ngomong Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Bahkan sejarah gereja, orang di luar Kristen pun mengatakan Yesus disalib. Talmud, kitabnya orang Yahudi, mencatat Yesus disalib gitu ya. Nah, sejarah mengatakan Yesus disalib. Kitab-kitab yang lain mengatakan Yesus disalib. Lah ini Yesus diserupakan. Kira-kira kalau saya bertanya, yang diserupakan dengan wajahnya Yesus dari perut sampai wajah bahkan suaranya siapa? Anda membaca 5 tafsir, kelima-limanya pasti mengatakan berbeda-beda. Tidak ada yang yakin satupun siapa yang diserupakan oleh menjadi Yesus tadi itu. Menjadi Isa, bukan menjadi Yesus. Jadi Mbak Tere, siapa yang diserupakan?
seperti Yesus? Coba Anda jawab. Pasti menurut tafsir Anda jawabannya berbeda-beda. Nggak yakin kan? Nah ini justru ada kitab suci yang mengatakan bahwa yang disalib adalah Yesus. Saksinya banyak gitu. Kalau ada saksi itu sah secara hukum. Lah ini nggak ada saksi, siapa yang ngomong? Kok Anda percaya gitu loh ya. Nah kemudian yang keempat, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga. Sebenarnya tuduhan Quran ini tentang kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga bukan kepada Trinitas yang konsepnya dipahami oleh orang Katolik, Kristen, dan Ortodoks. Bukan, karena kami Katolik, Ortodoks, Protestan itu mempercayai Allah Tritunggal, yaitu Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Tadi seperti yang saya jelaskan itu. Tapi tuduhan Al-Quran ini, kafirlah kepada orang yang mengatakan Allah itu tiga, bukan kepada kami, tapi kepada bidat Maryamah yang tumbuh subur di Jazirah Arab pada abad keempat dan kelima sebelum kelahiran Islam. Jadi bidat Maryamah ini adalah bidat yang mengkultuskan Bunda Maria. Mereka menyembah Bunda Maria. Bahkan Bunda Maria ini dimasukkan ke dalam tiga Allah atau triteisme. Tritunggalnya orang bidat Maryamah ini adalah Allah Bapa, Allah Ibu, yaitu Bunda Maria, dan Allah Anak, dan adalah Yesus. Dan ini dinyatakan sesat oleh gereja. Jadi kami juga tidak setuju dengan Tritunggalnya bidat Maryamah atau Mariamisme ini. Jadi begitu Mbak. Yang kelima, Yesus anaknya Tuhan dibantah oleh Quran. Kenapa ya cara berpikir saudara-saudara kita Islam itu selalu kalau ini ngomongnya begini ya harusnya begitu gitu ya. Kalau anak Tuhan ya pasti Tuhan beranak, Tuhan mengandung, Tuhan hamil, kemudian Tuhan menikah punya anak gitu ya. Kan ya lucu. Anak Tuhan atau anak Allah ini adalah gelar atau sebutan yang diberikan kepada Yesus karena dia berasal dari Allah, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi itu hanya istilah atau gelar yang diberikan oleh Allah sendiri, bukan manusia. Saya mau tanya, misalnya begini ya, di dalam kitab suci Anda kan ada yang berkata begini, Maryam saudara Harun. Saya mau tanya gini, Maryam ibunya Isa adalah saudara Harun. Apakah menurut Anda Maryam ini usianya 1500 tahun? Karena jarak Maryam, Harun, dan Musa dengan Yesus itu jaraknya 1500 tahun. Kalau memang benar bahwa Maryam saudara Harun adalah adiknya Harun dari Musa, Harun, kemudian Miriam ini, kalau benar berarti salah itu. Secara sejarah salah. Gitu ya. Nah, kemudian kan Anda juga percaya kalau Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Apakah mereka pacaran karena sebutan kekasih ini? Enggak kan? Jadi sebenarnya orang yang mengatakan anak Tuhan, Tuhan beranak itu secara tidak langsung menabok mukanya sendiri kanan kiri bolak-balik sebenarnya. Jadi sudahlah, ini hanya istilah-istilah yang Anda sebenarnya bisa mengerti kalau Anda mau mempelajarinya gitu ya. Jangan menuduh gini orang Kristen terlalu jelek di mata Anda. Janganlah ya. Karena juga pasti ada istilah-istilah yang tidak familiar juga bagi kami orang Kristen di dalam agama Anda gitu ya. Dan kemudian yang keenam, akhirnya jatuh pada kesimpulan bahwa Alkitab tidak lagi valid dan reliable. Alkitab sudah tidak valid lagi karena mungkin sudah dipalsukan gitu ya, banyak yang kontradiksi. Ya pertanyaan saya, kalau memang Alkitab ini tidak valid, maka tunjukkan kepada kami orang Kristen ini mana yang asli. Kalau Anda hanya menuduh terlalu gampang, tapi orang yang menuduh seharusnya punya bukti yang dituduhkan itu. Mana yang asli supaya kami orang Kristen tahu bahwa ada kitab suci yang asli, ini loh ya. Karena kami
Untuk perjanjian baru saja ada 5.700 manuskrip yang masih tersimpan rapi sampai sekarang. Dan sama persis dengan apa yang kami punya. Masalah terjemahan, ya namanya terjemahan, pasti ada yang kurang pas bahasanya. Ya, supaya tahu artinya apa yang benar ya harus merujuk kepada bahasa aslinya lagi. Begitu loh Mbak Tere, terlalu dini Anda menyimpulkan hal-hal yang seperti ini tanpa belajar yang lebih banyak lagi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, Trinitas harus diimani tanpa berpikir. Kok nggak ada ya rasanya orang Kristen yang mengimani Trinitas tanpa berpikir ya? Justru Trinitas ini logis kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh gitu ya. Gini deh, Allah pasti punya firman kan? Jangan bayangkan Allah Anda tidak punya firman. Karena kalau Allah tidak punya firman dan pernah tidak punya firman, berarti Allahmu cacat, Allahmu bisu gitu ya. Kemudian Allah punya roh kan? Lah kalau Allah nggak punya roh, kan Allah mati. Jadi ketiganya ini adalah esa, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini logis, bisa dipikirkan dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan anak sekolah minggu, anak saya pun yang masih TK gitu ya, ngerti tentang ini. Kalau saya jelaskan seperti ini, paham kok dia. Anak sekolah minggu saja paham gitu ya. Jadi nggak ada orang Kristen yang tanpa berpikir mengimani Allah Tritunggal atau Trinitas. Nggak ada Mbak. Kalau Anda dulu dibilang begitu ya salah yang ngomong, atau Anda ini mengada-ngada. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.